Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Pun kita bersyukur, hari ini pun kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-26 tahun. 26 tahun sudah Tuhan menyertai dan memelihara gereja GKY Muara Baru. Mari sama-sama kita akan tenangkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan semuanya untuk datang ke hadirat Tuhan. Mazmur 108 ayat 2 dan ayat yang keempat. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Kita mau naikkan hormat kita kepada Allah Bapa. KPPK 391. Jemaat dipersilakan untuk boleh bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, mari kita agungkan Raja kita, kita puji Dia. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kemuliaan bagimu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Tuhan
berdoa. Kami naikkan hormat dan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Raja yang layak diagungkan, yang layak disembah dan layak dipuji. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Biar kemuliaan-Mu memenuhi bumi ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk masuk di dalam ibadah. Untuk boleh sungguh-sungguh terfokus hanya Engkau ya Bapa, hanya kepada Engkau. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, bersekutu dengan Tuhan pada ibadah hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan kembali menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat bagi gereja Tuhan di Kaya Muara Baru ini. Rancangan indah Tuhan ada bagi setiap kita. Mari kita naikkan syukur kita melalui pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6 dan pasal ke-34 ayat 2 hingga ayat yang ke-4. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegang. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta Tuhan yang boleh lembutkan hati kita, menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi
dasar di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian KPPK 220. Karena ku tahu yang ku percaya adalah di dalam Tuhan. Kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh beribadah di dalam rumah Tuhan ataupun di tempat kami masing-masing. Hari yang Tuhan jadikan, pada hari perhentian kami boleh beribadah, boleh dekat dengan Tuhan, boleh memuji, memuliakan, menghormati Tuhan. Dan kami rindu pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, pengajaran-Mu kepada setiap kami. Ya Tuhan, kami membutuhkan firman yang hidup, yang boleh menuntun, menyertai langkah kami di tengah-tengah dunia. Kami sadar tanpa firman kami akan tersesat, kami akan terhilang. Tapi dengan firman itu kami boleh dibantu untuk boleh hidup di dalam jalan Tuhan senantiasa. Dan kami boleh menikmati semua yang indah, semua yang baik yang boleh kami nikmati di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Buka hati kami untuk firman yang hidup. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini firman Tuhan akan kita bersama renungkan dengan sebuah tema, yaitu soal pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah. Satu tema yang besar, satu tema yang cukup penting yang saya kira perlu kita pikirkan sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di tengah-tengah situasi dunia yang tidak mudah. Bagaimana Allah memelihara umat-umatnya, bagaimana Allah memelihara gerejanya, jemaatnya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah, yang telah memelihara para nabi-nabinya, para hamba-hambanya. Dan Tuhan itu juga memelihara saudara dan saya di tengah-tengah pada hari ini. Hari ini firman Tuhan akan saya ambil daripada sebuah tokoh, seorang nabi dalam perjanjian lama. Dari 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17.
Saudara sekalian, sebuah tema yang saya kira layak kita pikirkan pada hari ini. Bagaimana Allah memelihara seorang nabi di dalam perjanjian lama yang bernama Elia. Dan bercermin dari kisah ini kita akan merenungkan bagaimana Allah memelihara. Bagaimana Allah memelihara saudara dan saya. Silakan Anda membuka Alkitab suci saudara dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Nanti kita akan membaca beberapa ayat, beberapa bagian yang kemudian akan kita renungkan, kita baca di dalam kisah yang cukup kita kenal daripada 1 Raja-Raja 17. Bagaimana Allah memelihara kita? Saudara, yang pertama, pemeliharaan Allah itu melalui berbagai macam cara. Sekali lagi, pemeliharaan Allah itu melalui berbagai macam cara. Saudara, bukankah perikop yang akan kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 memperlihatkan betapa Allah itu memelihara dengan caranya yang unik, dengan caranya yang tersendiri. Saudara, terkadang Allah memelihara kita dengan cara yang biasa, dengan cara yang biasa, dengan cara yang umum, dengan cara yang kita kenal. Tetapi jangan lupa bahwa Allah pun Dia punya cara yang berbeda. Dengan cara yang khusus, dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang tidak masuk di akal. Tetapi itulah kemudian dipakai oleh Allah untuk memelihara setiap umat-umatnya. Terkadang dengan cara yang biasa, namun terkadang dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang bisa kita pahami dengan akal manusia, namun terkadang dengan cara yang kemudian di luar akal manusia. Dengan cara yang kemudian bisa kita pahami, namun dengan cara yang kemudian sulit untuk kita pahami. Itulah cara Allah memelihara kita dengan berbagai macam cara. Kalau kita perhatikan mulai ayat 9 di dalam perikop yang telah kita buka bersama, 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Di sana saya yakin kita familiar dengan jalan cerita daripada bagaimana Allah memelihara akan Nabi Elia. Dikisahkan bahwa kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk pergi ke daerah yang namanya Sarfat. Ini adalah lokasi yang di luar pemukiman umat Allah. Adalah lokasi yang kemudian adalah tempat tinggal yang bukan umat Allah. Lokasi yang berbeda. Kemudian Allah meminta supaya Nabi berkunjung ke Sarfat. Dan Allah berjanji akan memelihara nabinya. Melalui siapa? Melalui seorang wanita. Seorang janda. Dan bukan hanya seorang janda. Kita mencatat bahwa dia adalah seorang janda yang miskin. Bukan hanya miskin. Seorang wanita, seorang janda yang betul-betul miskin. Betul-betul miskin. Di bawah kemiskinan bahkan, saudara sekalian. Di sanalah kemudian Allah berjanji akan memelihara Nabi Elia. Saudara, perhatikan baik-baik. Sebuah cara yang kemudian tidak biasa. Tuhan bukan memerintahkan Nabi bertemu dengan seorang wanita, seorang yang kaya, yang banyak hartanya. Bukan, saudaraku. Seorang janda miskin yang hanya mempunyai tepung segenggam di tangannya. Dan kemudian beberapa tetes minyak yang terakhir kali bagi mereka untuk boleh membuat makanan. Bagi janda dan kemudian anaknya. Adalah makanan terakhir. Dan kemudian Tuhan mengatakan melalui cara inilah Tuhan akan memelihara Nabi Elia. Saudara sekalian, saya percaya sebuah cara yang tidak biasa. Sebuah cara yang aneh. Sebuah cara yang kemudian bertabrakan dengan logika manusia. Saya mencoba menempatkan diri di dalam kursi atau di dalam sepatu Nabi Elia pada hari itu. Ketika saya mendengar bahwa Tuhan memerintahkan saya bertemu dengan seorang janda miskin. Dan kemudian Tuhan memakai orang itu untuk boleh menyediakan makanan. Mungkin saya akan berkata, Tuhan, masa begitu sih? Saya nggak tega, Tuhan. Nggak sampai hati dong. Kemudian minta makanan dari seorang janda yang kemudian adalah di tangannya adalah makanan terakhir bagi dirinya dan anaknya. Sekali lagi, saya pikir bukankah seharusnya saya yang lebih layak menolong, membantu janda miskin itu. Sekali lagi, sayalah yang harusnya menolong dia, membantu dia. Tapi bukan kemudian dia yang menolong saya.
Tetapi sekali lagi itulah cara yang Tuhan pakai untuk memelihara sang nabi. Saudara-saudara sekalian, jelas Allah memakai cara yang tidak biasa. Cara yang kemudian berlawanan dengan pemikiran kita sebagai manusia secara umum. Tetapi itulah pilihan Allah untuk memelihara nabinya. Dan kita tahu jalan ceritanya, bahwa pada akhirnya melalui janda miskin, yang adalah seorang yang seharusnya layak ditolong. Tetapi melalui wanita itulah Tuhan memelihara Nabi Elia. Sudah bukan hanya Nabi Elia yang dipelihara, tetapi kisah seterusnya kita menemukan bahwa ternyata melalui cara yang di luar logika manusia ini pun Tuhan memelihara janda yang miskin itu. Luar biasa sekali, saudaraku. Ini janda kemudian dia boleh melihat, mengalami bagaimana kuasa Allah, sang pemelihara hidup manusia itu. Saudara-saudara sekalian, mengejutkan sekali bahwa ternyata tepung yang hanya tinggal beberapa butir yang adalah makanan terakhir bagi janda ini dan anaknya. Ternyata kemudian setelah Allah menunjukkan kuasanya, maka tepung itu Alkitab mencatat tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Tetesan minyak yang tinggal beberapa di dalam buli-bulinya, Alkitab mencatat itu minyak tidak pernah kering. Terus ada, terus ada. Saudaraku, jelas sekali Tuhan memelihara dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, seringkali Allah memperlihatkan kuasa pemeliharaannya melalui cara-cara yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita bayangkan. Saya ulang kalimat ini. Allah seringkali memperlihatkan kuasa pemeliharaannya melalui cara-cara yang tidak pernah kita duga. Di sanalah kita melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Saudara, saya pernah mengalami bagaimana Allah memelihara dengan sesuatu yang di luar logika pemikiran manusia. Ketika saya pelayanan di kota Medan. Dan kemudian saya ke sana tahun 2009 pada waktu itu. Anak saya masih 1 tahun umurnya. Jadi kita tidak ada beban, dengan sangat ringan. Kita hanya boyong satu baby kecil, kami pelayanan di sana. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan kemudian anak ini mulai beranjak besar, saudaraku. Dan kemudian harus masuk sekolah. Nah, kami bergumul. Bagaimana masuk sekolah? Tentu di Medan belum ada sekolah yang seperti GKI miliki di kota Jakarta dan beberapa kota lainnya. Maka kami berdoa, bergumul, Tuhan, ini anak harus sekolah. Tentu membutuhkan biaya yang tidak mudah, tidak murah. Saudara sekalian, kemudian satu kali kami berjumpa dengan seorang ibu. Dia mengatakan, silakan datang ke sekolah kami. Lihat saja, nikmati, lihat saja sekolah itu. Ya udah, saya tahu itu sekolah mahal, saya tahu itu sekolah yang tidak mungkin. Tapi kalau karena diundang, mari datang, lihat. Oke, kami datang, kami lihat, bagus sih, keren, bagus sekolahnya. Tapi saya dalam hati berpikir, mana mungkin, ini sekolah terlalu mahal. Bukan kelas kami, bukanlah. Oke lah, kalaupun ini ibu ini kemudian berbelas kasih, dia punya kebaikan. Oke lah, dia berikan diskon. Berapa besar diskonnya sih? Saya tahu tuh harga terlalu mahal. Oke, kami hadir, saya utus istri saya, kamu saja deh datang ke sekolah itu. Anak diajak, kemudian ibu itu bertemu, lalu anak ditanya, gimana kamu suka dengan sekolah ini? Namanya anak kecil akan masuk TK, dia jawab suka. Mamanya cuma senyum-senyum saja, iya kamu suka, kami yang gak suka. Lalu ibu yang punya sekolah ini, gak apa-apa, enjoy saja, nikmati saja. Oke, kami nikmati keliling-keliling. Oke, selesai. Kemudian kami pamitan pulang. Ibu tuh mengatakan, ini formulir, gak apa-apa, dibawa saja. Oke, kami terima, istri saya bawa. Dilirik di bawah, waduh angkanya besar sekali. Udah kami bawa pulang.
Setelah lewat beberapa hari, ibu tuh telepon lagi. Bagaimana? Kok belum diisi formulirnya? Kembalikan pada kami. Kami mengatakan, iya, nanti dulu. Saudaraku, mengejutkan sekali. Kami berpikir, harus bayar berapa? Saudaraku, ibu ini kemudian menelpon kembali dan berkata, ayo, enjoy saja, nikmati saja. Kemudian istri saya mulai mengatakan, iya baik, nanti kami pertimbangkan, kami pikirkan. Saudaraku, apa yang terjadi? Kami berpikir, berapa persen diskonnya, berapa banyak? Saudaraku, ibu ini mengatakan, saya katakan kepada kalian, enjoy saja, nikmati saja. Apa arti kata enjoy itu? Kami bingung, saudara sekalian. Saudaraku, panjang ceritanya. Saya ringkaskan dengan sebuah kalimat. Akhirnya anak kami sekolah di sekolah itu dengan tidak mengeluarkan 1 rupiah pun. Tidak keluarkan uang 1 peser pun. Tidak, saudaraku. Allah memelihara, saudaraku. Secara logika manusia kami tahu, oke, padahal ini bukan jemaat kami. Bukan orang GKI yang tidak kami kenal. Kami baru berkenalan. Selintas kami melayani keluarganya, kemudian mendoakan. Hanya pertemuan 1-2 kali dengan ibu ini. Terus kalian, tapi Allah yang memelihara itu. Dengan cara yang di luar akan logika kami. Secara umum kami tahu, kalaupun dia baik, mungkin memberikan diskon, mungkin 10%, mungkin 20%, mungkin sekian angka. Itu pun di luar akan kemampuan. Tetapi kalau Allah memelihara, saudaraku, dengan cara yang ajaib. Tidak pernah terbayangkan, saudaraku. Kami bersyukur sekali anak ini punya sekolah pendidikan yang Tuhan berikan, pendidikan yang sangat baik sekali. Dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Setelah itulah Allah memelihara kita dengan cara yang di luar logika kita, saudara. Sampai sekarang saya nggak pernah pikir, saudara, bagaimana mungkin? Saya tidak terlalu mengenal ibu ini, hanya 1-2 kali bertemu dengan dia, mendoakan keluarganya. Tapi bagaimana kemudian Allah memakai dengan cara yang ajaib itu, saudara. Saya pernah menyaksikan di tempat lain seorang pendeta yang bernama George Muller. Ini pendeta yang dipakai Tuhan di dalam sekian abad yang lalu. Dia punya beban dalam pelayanan panti asuhan. Dia punya beberapa panti asuhan. Menarik sekali, satu kali ada sebuah cerita bahwa kemudian George Muller dia dapat kunjungan seorang pendeta, seorang rekan hamba Tuhan. Kemudian mereka memperlihatkan inilah panti asuhan yang adalah berkat Tuhan. Kami bergantung kepada Allah sang pemelihara. Di akhir pertemuan malam hari itu mereka berdoa bersama-sama. Oke? Mereka berdoa bersama-sama dan kemudian George Muller berkata kepada tamunya, selamat malam rekan sahabatku. Kita akan tidur dan esok pagi kita bangun dengan ada sekian ribu, kalau nggak salah ada 1.000 lebih itu anak panti asuhan. Dengan kami akan duduk di meja makan dengan tidak ada sarapan pagi. Wah, tamunya kaget. Hah, tidak ada makanan pagi? Itu ada sekian 1.000 anak itu, dari mana? Muller mengatakan kita berdoa pada Tuhan. Kita mohon anugerah Tuhan. Kita mohon pemeliharaan Allah. Wah, ini pendeta tamunya bingung, saudaraku. Muller, ini malam hari. Bagaimana kamu bisa menyediakan makanan? Saudara Muller dengan santai, dengan tenang, dia mengatakan, kita berdoa. Oke, mereka berdoa. Si pendeta tamu mengatakan, bagaimana mungkin saya nggak berdoa? Diajak sama Muller berdoa, oke lah mereka berdoa, Tuhan tolong, kami percaya Kau adalah pemelihara. Mereka berdoa, amin. Kemudian mereka berpisah, mereka tidur. Saudaraku, ini tamu yang bernama A.T. Pierson. Sepanjang malam dia berpikir, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Dia datang, dia ingin berkunjung, dia melihat bagaimana pelayanan di dalam panti asuhan. Dan kemudian ternyata dia menemukan kondisi yang tidak mudah dialami oleh panti asuhan itu. Dan akhirnya ini Pierson dia tertidur. Dan esok pagi mereka bangun dengan perasaan yang gelisah. Kemudian Pierson segera menuju ke meja makan. Dia melihat. Dan di sana berkerumun semua anak-anak panti asuhan di meja makan. Betapa terkejutnya Pierson. Ternyata di meja makan itu terhidang sajian sarapan pagi.
Waduh, dia kaget. Dia cari itu George Muller. Dia katakan, kamu kerjain saya. Kamu godain saya ya. George Muller berkata, saya pun tidak tahu dari mana makanan ini muncul. Saya tidak tahu. Dan saya pun tidak mengetahui hari ini siapa yang memberikan makanan ini. Yang kemudian tersaji. Saudaraku, ternyata ada seorang yang tengah malam. Ada seseorang kemudian digelisahkan oleh Tuhan. Digelisahkan oleh Tuhan. Dia berpikir apa yang harus saya lakukan di tengah kegelisahan tengah malam ini. Dan Tuhan memberi beban kepada seseorang itu yang kemudian menyediakan makanan untuk panti asuhan George Muller. Dan sampai hari ini tidak ditemukan, tidak diketahui siapakah orang yang kemudian digerakkan oleh Tuhan untuk menyediakan makanan bagi sarapan pagi saat itu. Itulah cara Allah memelihara, saudara. Cara yang di luar logika manusia, yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita bayangkan. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa biar tahun 2021 engkau boleh mengalami kuasa pemeliharaan Allah yang luar biasa itu. Yang di luar logika kita. Paulus pernah berkata, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah muncul dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Itulah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah pemeliharaan Allah. Namun ingat baik-baik bahwa Allah memelihara bukan hanya dengan cara yang wow, dengan cara yang spektakuler, dengan cara yang kita kemudian berdecak kagum. Luar biasa ya, luar biasa. Saya ulang poin 1. Pemeliharaan Allah melalui berbagai macam cara. Terkadang dia memakai cara-cara yang luar biasa. Namun jangan lupa, dia pun memakai cara-cara yang biasa. Terkadang ada cara yang di luar logika manusia. Namun dia pun memakai cara yang kemudian masuk dalam logika kita. Dengan hal-hal yang common, yang umum, yang sehari-hari. Allah pun memelihara kita. Kita kembali dalam perikop 1 Raja-Raja 17. Kalau di bagian kedua kisah yang kita kenal, bagaimana Elia dengan janda Sarfat. Kemudian Allah memelihara dengan sesuatu yang luar biasa itu. Tepung yang tidak pernah habis. Minyak yang tidak pernah kering. Dialami oleh Nabi Elia dan janda serta anaknya ini. Tetapi jangan lupa, kalau Anda membaca di bagian atas kisah cerita 1 Raja 17, khususnya ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Sudah dengar baik-baik. Ayat 1 adalah perintah Tuhan kepada Nabi di mana akan terjadi kekeringan, tidak akan ada hujan. Kemudian ayat kedua, datanglah firman Tuhan kepada sang Nabi. Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan ayat 4, engkau, kata Tuhan, dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Nabi ini pergi, ia melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, perhatikan baik-baik. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Sudah perhatikan baik-baik. Saya menemukan bahwa di sini bahwa Allah ternyata memelihara Nabi. Kalau pertama tadi dengan cara yang spektakuler, dengan cara yang luar biasa. Dari bagian ini kita menemukan bahwa Allah memelihara nabinya melalui hal-hal yang sehari-hari. Hal yang biasa. Sungguh Allah membawa Nabi kemana? Ke sungai Kerit. Sungai Kerit. Saudaraku, ini sungai yang biasa, jauh. Bahkan sungai yang kecil. Bukan sungai yang terlalu dalam. Kalau dibandingkan dengan sungai Yordan, oh beda sekali. Beda sekali. Sungai ini nggak terlalu dalam, dangkal. Lokasinya pun terpencil. Di daerah yang bukan kota besar. Tapi di tempat inilah Allah memelihara Elia. Sehari-hari cuman air sungai. Dia ambil, dia minum. Pagi, siang, dia perlu sesuatu, dia minum. Sesuatu yang sehari-hari yang biasa, saudara sekalian.
Tetapi Tuhan memakai hal yang biasa ini untuk memelihara hambanya. Dan kemudian kita menemukan Tuhan memakai apa lagi? Tuhan memakai burung gagak. Tuhan kirim burung gagak. Saudara, burung gagak bukan burung yang spesial. Burung yang biasa, bahkan cenderung burung yang tidak terlalu menarik. Warnanya hitam. Kemudian ini burung adalah burung yang pemakan daging. Tapi hari itu Tuhan pakai, Tuhan ubah dari pemakan daging menjadi burung yang pembawa daging. Saudaraku, Allah memelihara dengan hal-hal yang biasa. Hal-hal biasa. Saudara, jangan anggap enteng hal-hal yang biasa. Hal-hal yang sehari-hari. Hal-hal yang umum. Tapi Allah bisa pakai untuk memelihara saudara dan saya. Catat kalimat ini. Justru dari hal-hal yang sehari-hari. Dari hal-hal yang biasa. Kerap kali dipakai oleh Tuhan. Untuk tujuan yang luar biasa. Saya ulang kalimat ini. Dari hal-hal yang biasa, yang sehari-hari. Tuhan seringkali memakainya. Untuk tujuan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mungkin hidup sehari-hari secara normal biasa. Anda bekerja, Anda berjualan, mungkin kita jualan gorengan, ada yang jual nasi bungkus, nasi campur, nasi goreng. Kita bekerja sebagai karyawan, sebagai apapun yang kita lakukan. Sehari-hari hal yang biasa. Namun jangan lupa, hal-hal yang biasa, hal-hal yang rutin, itu pun dipakai oleh Allah untuk memelihara saudara dan saya. Saya percaya sepanjang tahun 2020 yang telah kita lewati. Saya tahu itu tahun yang tidak mudah. Satu tahun yang melelahkan sekali. Banyak orang bergumul. Tapi bukankah Tuhan memelihara saudara dan saya? Mungkin Anda tidak pernah mendapatkan sesuatu yang spektakuler. Anda tidak pernah mengatakan, waduh Bapak, saya mendapatkan satu lotre. Undian berhadiah, mendapatkan uang kaget 100 juta. Mungkin Anda tidak pernah mendapatkan itu. Tetapi Anda mendapatkan penghasilan dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Sehari-hari, tidak ada yang istimewa. Tapi percayalah, dari hal yang biasa itu pun Allah memelihara setiap kita. Amin, saudaraku. Ini yang pertama. Pemeliharaan Allah melalui berbagai macam cara. Terkadang dengan cara-cara yang luar biasa yang mengejutkan kita. Namun juga dengan cara-cara yang sehari-hari. Cara yang biasa. Namun dia tetap adalah Allah yang memelihara. Saudara, yang kedua. Bagaimanakah kita belajar bagaimana Allah memelihara umatnya? Yang kedua saya menemukan dari kisah ini. Yaitu Allah, pemeliharaan Allah itu membuat kita dengan tujuan supaya kita berfokus kepada diri dia, kepada dirinya. Sudah jelas sekali apa tujuan Allah memelihara saudara dan saya. Apa tujuan Allah memelihara Elia sang nabi? Saya percaya bukan sekedar supaya kita kenyang, kita tidak kelaparan. Supaya Elia kemudian tidak mati oleh karena nggak ada makanan minuman. Saya kira bukan hanya itu, saudaraku. Saya percaya bahwa Allah mempunyai tujuan yang lebih besar. Lebih besar, lebih utama di balik pemeliharaan yang dihadirkan kepada setiap kita. Kalau kita membaca ayat ke-7 daripada kisah ini, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan berkata begini, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Perhatikan ya, sungai itu kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saudara, Allah yang membawa nabi kemudian kepada sungai Kerit. Tuhan memelihara dengan hal-hal yang sehari-hari. Dia minum air. Dan kemudian lama-lama sungai itu jadi kering. Kering, saudara, karena air hujan tidak turun. Saudara, saya berpikir, apakah Allah tidak mampu membuat sungai itu kemudian terus berair? Terus berair. Tidak pernah kering. Menyumber terus, muncul air. Saya percaya Allah mampu melakukannya. Dan Allah bisa mengerjakan itu.
Tetapi mengapa Allah membiarkan sungai itu menjadi kering? Saya katakan sekali lagi, Allah membiarkan sungai itu kering, saudara. Saudara, aku jelas sekali dengan baik-baik kalimat ini. Tuhan ingin supaya nabi tidak berfokus kepada sungai Kerit. Tuhan mau supaya nabi tidak berfokus kepada apa? Kepada burung gagak yang dikirim oleh Allah tiap hari. Kisah seterusnya yang telah kita dengar di poin 1, Tuhan pun tidak ingin supaya nabi berfokus kepada janda miskin yang melaluinya dia mendapatkan makanan. Lalu apa yang Tuhan ingin fokuskan kepada diri Elia? Jelas hanya satu. Tuhan ingin nabi berfokus kepada Allah, sang pemelihara itu. Saudaraku, jangan fokus kepada hasil pemeliharaan. Tetapi fokuslah kepada pribadi yang memelihara. Saya ulang kalimat ini baik-baik. Sudah dengar, camkan seumur hidup dalam hati kita. Jangan fokus kepada hasil pemeliharaan. Saya dapat uang, saya dapat pekerjaan, anak saya bisa sekolah. Ini hasil, saudara sekalian. Tuhan katakan jangan fokus. Memang itu akan Tuhan berikan hasil itu. Tetapi Tuhan ingin fokusmu kepada apa? Kepada pribadi yang memelihara itu. Saudaraku, Allah pasti memelihara kita. Pemeliharaan itu sesuatu yang pasti adanya. Pasti adanya. Namun Tuhan ingin ketika Allah itu memelihara kita, Dia ingin supaya kita, fokus kita, perhatian kita hanya tertuju kepada dirinya. Saudara sekalian, namun kita mengaku dengan jujur, kita cenderung berfokus kepada hasil pemeliharaan dan bukan kepada sang pemelihara itu. Betul? Kita seringkali berfokus kepada berkat Tuhan dan bukan kepada sang pemberi berkat itu. Kita berfokus kepada pertolongan Tuhan dan bukan kepada sumber pertolongan itu. Kita lebih suka pada jawaban doa dan bukan kepada pribadi yang menjawab doa-doa kita. Hari ini Tuhan mengajarkan pada kita, Allah yang memelihara itu dengan tujuan supaya engkau melihat kepada dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah cerita, ini cerita anak sekolah minggu atau cerita anak-anak kecil. Sorry, bukan anak sekolah minggu, cerita anak kecil. Ada satu orang tua yang kemudian dikatakan orang tua yang sakti hebat. Apapun yang diminta oleh orang-orang yang berkunjung kepada orang tua ini pasti dikabulkan, pasti diwujudkan permintaannya. Jadi orang tua ini katakan dia hanya punya satu mangkok kecil dan kemudian dengan satu sumpit di tangannya, maka ketika ada orang datang, permintaan apapun, maka orang tua ini mengetukkan sumpit di mangkoknya, ketukan 3 kali, maka permintaan apapun kemudian terkabulkan. Ada orang datang ke sana, saya minta supaya jadi orang yang kaya. Lalu orang tua ini mengambil mangkok itu di tangannya, kemudian dia mengetukkan 3 kali. Lalu dia berkata, pulanglah, kamu akan jadi orang kaya. Dan betul saudara sekalian, wah, itu orang pulang, tiba-tiba jadi orang kaya dia. Orang lain datang lagi, kemudian saya minta untuk mendapatkan istri yang cantik, pasangannya menarik. Oke, kata orang tua nih, dia mengambil mangkok, sekali lagi dia ketukkan 3 kali. Dikatakan, pulanglah, kamu akan mendapatkan pasangan yang seperti kamu inginkan. Dan betul saudaraku, dia pulang, dia mendapatkan pasangan yang seperti yang dia harapkan. Luar biasa saudara, hebat bukan? Kalau saya mau bertanya kepada saudara sekalian, kalau Anda kata saudara adalah orang kemudian diundang bertemu dengan orang tua tadi, pertanyaan saya, apa yang saudara minta? Saya ulang ya, saudara minta apa? Minta kaya, minta sehat, minta panjang umur, minta istri saudara tidak terlalu cerewet lagi misalnya. Apa yang saudara minta? Anak-anaknya dia anak-anak yang pintar. Pertanyaan apa yang saudara minta, saudara? Ada yang mau jawab di sini? Saudara-saudara sekalian, kalau saudara meminta banyak hal, sayang sekali, itu hanya berlaku 1 kali permintaan. Oke, saudara minta jadi orang kaya,
Hanya kekayaan Anda dapatkan. Tapi istri kamu cerewetnya luar biasa. Anda ingin mendapatkan istri yang baik, tapi kemudian Anda tidak mendapatkan kekayaan. Karena permintaan hanya satu kali. Maka apa yang sudah minta? Saudaraku, ini hanya sebuah ilustrasi, hanya sebuah contoh. Saya anjurkan jawabannya adalah, kalau boleh Anda minta, apa yang Anda minta? Mintalah mangkok sama sumpitnya. Anda dapatkan mangkok dan sumpitnya. Maka ketika Anda mendapatkan mangkok dan sumpit, maka apapun yang kamu minta, kamu tinggal ketuk sendiri di rumah, kamu mendapatkan. Kamu minta yang lain, kamu ingin sesuatu yang lain, ketuk kembali, Anda mendapatkan. Saudara, apa di ilustrasi ini? Jangan terjebak dengan hasil pemeliharaan. Saya pengen kaya, saya pengen sehat, saya pengen menikah, saya pengen ini. Itu semua hasil, saudara sekalian. Tapi kejarlah apa? Sumbernya. Bukankah Allah adalah sumbernya? Dapatkan Tuhan, miliki Tuhan. Niscaya itulah kehidupan yang kemudian engkau dipelihara oleh Tuhan secara nyata. Jelas sekali bahwa pemeliharaan Allah menarik kita, memikat kita untuk apa? Untuk engkau dan aku semakin dekat dengan Tuhan. Untuk dirimu dan diriku semakin kenal, semakin berfokus hanya kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, ketika Allah memberi kita kesehatan, ketika Allah memberkati engkau dengan usaha, dengan pekerjaan, Dia menghadiahkan apapun dalam hidup kita. Sekali lagi, Dia rindu supaya engkau lebih dan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, betapa Tuhan sedih ketika Dia sudah memberkati kita, namun kemudian kita tidak tertarik dengan Tuhan. Kita tertarik dengan berkat-berkat yang Dia berikan. Betapa sedihnya hati Tuhan. So, biarlah firman Tuhan hari ini, khususnya kita belajar soal pemeliharaan Allah, kita diingatkan. Yang pertama, Dia memelihara dengan berbagai macam cara. Kedua, Dia memelihara kita dengan tujuan, supaya engkau dan aku ditarik lebih dekat, lebih fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di awal tahun ini kami membutuhkan firman yang menjadi pegangan, khususnya melewati hari-hari yang tidak mudah dan hari-hari yang tidak pasti. Maka kami bersyukur kepada Tuhan jikalau firman-Mu adalah firman yang hidup, yang berbicara, yang hari ini menyapa setiap kami bahwa Engkau adalah Allah yang berjanji memelihara kami. Melewati situasi demi situasi yang berubah, musim demi musim yang berganti. Namun kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berganti, yang tidak pernah berubah. Dan kami semakin mengerti bagaimana Tuhan memelihara kami. Maka biarlah Tuhan yang boleh menolong kami untuk boleh mengerti dan menghidupkan firman ini dalam hidup kami. Maka kami menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu di GKI Muara Baru. Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan tahu jeritan dan tangisan mereka. Tapi kiranya janji-Mu, firman-Mu hari ini memberikan penghiburan kepada setiap kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara para hamba-hamba-Nya, adalah Tuhan yang sama yang memeliharakan kami. Hidup pribadi, secara keluarga, bahkan gereja pun akan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Tuhan, kasih karunia-Mu akan melimpah, akan menyertai, akan tersedia kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Temukanlah kami adalah orang yang mengalami akan janji-janji Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Firman Tuhan yang sungguh memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang Tuhan inginkan, bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi bagaimana kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dilakukan dengan cara transfer atau scan QR code, dan juga Bapak Ibu bisa serahkan langsung ke gereja setelah ibadah ini selesai. Mari saya mengajak setiap kita sambil kita memberikan persembahan, kita mau naikkan pujian betapa hatiku berterima kasih. Biarlah ini boleh menjadi doa bagi setiap kita, memberikan hidup kita, memberikan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena memang hidup ini adalah milik Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Saat ini sebagai lambang kami memberikan persembahan melalui materi, melalui uang kami Tuhan. Kami tahu ini gak ada apa-apanya dibanding dengan kasih Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Namun Tuhan, Engkau sendiri yang boleh melihat setiap hati kami. Kami boleh sungguh-sungguh mempersembahkannya hanya untuk Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu bukan uang yang Tuhan inginkan, tapi Tuhan ingin hidup kami. Tuhan ingin hati kami, Bapa. Dan berikan kami kemampuan, berikan kami kerinduan itu, berikan kami komitmen itu Tuhan, untuk kami mampu, untuk kami dapat mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Hidup kami, hati kami, pikiran kami, semuanya seutuhnya Tuhan kami mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan sebagai alat Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kami, biarlah kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami persembahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang terlibat di dalam pengelolaan uang ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi setiap mereka, agar dapat memutuskan dan memakai, mengelola uang ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengar kata sambutan perwakilan dari GKY Pluit. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Kalau GKY Muara Baru boleh merayakan atau memperingati ulang tahun yang ke-26. Puji Tuhan, atas nama Majelis Hamba Tuhan dari GKY Pluit, kami mengucapkan selamat kepada setiap jemaat yang ada di pos Muara Baru. Doa kami biarlah kasih karunia Tuhan akan terus menyertai dan memelihara akan setiap jemaat Tuhan. Dan kami berdoa supaya GKY Muara Baru dipakai oleh Tuhan
menjadi channel, menjadi agen Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar Muara Baru. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang telah memulai gereja ini, pos ini, Tuhan yang sama akan terus memeliharanya. Doa saya dan dorongan saudara terus setia mengiring Tuhan, terus semangat di tengah-tengah perjuangan hidup yang tidak mudah di tahun-tahun yang sulit ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Sekali lagi, Tuhan yang telah memulai GKI Muara Baru adalah Tuhan yang sama, akan terus melanjutkan pemeliharaannya, pekerjaannya. Tugas Tuhan, amanah Tuhan tidak pernah dia tarik. Maka saya memberi dorongan supaya saudara terus bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang beriman pada Tuhan. Yang kedua, murid yang kemudian dia mempunyai karakter seperti Kristus. Yang ketiga, murid-murid yang kemudian menemukan karunia rohani dan engkau boleh dipakai di dalam pelayanan. Dan kemudian keempat adalah murid-murid yang kemudian menghasilkan murid yang baru. Menghasilkan murid-murid yang baru. Murid-murid yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Selamat, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Terus menuju tahun ke-27, tahun ke-28 dan seterusnya. Menjadi gereja yang mulia dan misioner. Tuhan Yesus memberkati.
Dan saat ini saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun GKY Muara Baru. Sebelumnya saya mengundang rekan-rekan dari GKY Muara Baru untuk boleh maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan, badan pengurus pos, perwakilan jemaat, aktivis, sama-sama kita akan merayakan, mengucap syukur kepada Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian selamat ulang tahun, lilin akan dinyalakan. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKY Muara Baru, selamat ulang tahun. Oke, lilin boleh dimatikan kembali. Tetap jaga protokol kesehatan, tidak buka masker tapi pakai tangan. Dan kue akan dipotong bersama-sama. Selamat ulang tahun untuk GKY Muara Baru. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saya undang Lause Julius untuk boleh berdoa. Kami bersyukur Tuhan melihat bagaimana Allah memimpin, menyertai gereja Tuhan. 26 tahun bukan sebuah waktu yang singkat. Satu perjalanan yang penuh lika-liku, perjalanan yang begitu panjang. Tapi kami melihat bagaimana Allah kami senantiasa tidak pernah berhenti, tidak pernah absen untuk memelihara, menyertai, memimpin gereja Tuhan di tempat ini. Dan untuk semua pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Allah bagi gereja Tuhan dan bagi jemaat Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Kami melihat bagaimana Allah menyertai gereja Tuhan. Ada begitu banyak karya dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi gereja Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang dimenangkan dan diselamatkan melalui gereja Tuhan dan jemaat Tuhan. Dan untuk semua itu sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di semakin Tuhan bertambahnya umur daripada gereja Tuhan ini, kami rindu Tuhan, gereja Tuhan terus dapat dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membagikan berita tentang kabar baik kepada banyak orang. Dan kami rindu Tuhan, setiap kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin mengasihi, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja ini dan setiap jemaat yang ada ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun bagi gereja kita. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati gereja kita di ulang tahun yang ke-26 ini. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Saudara boleh silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara di tahun ini kita memasuki umur yang ke-26 tahun.
Kita bersyukur bagaimana Allah memimpin, memelihara, dan menyertai gereja kita. Saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun untuk kita semua, untuk gereja kita, biar kiranya Tuhan terus memelihara, menuntun, dan menyertai gereja kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Hari Rabu Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara dapat bersama-sama meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam persekutuan doa. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa akan dikirimkan melalui WA. Ada di WA grup Bapak Saudara, nanti Bapak Saudara dapat mengikutinya melalui audio dan teks yang akan dikirim melalui WA grup. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali beribadah kepada Tuhan di tanggal 7 Februari. Seperti biasa ibadah kita mulai pukul 10 dengan sebuah tema melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Saya sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kemudian pemimpin liturgis Kak Ermindo, pemusik Bapak Lazarus, singer Tia, multimedia Gabriel, dan tim. Saya mengundang Bapak Saudara untuk kembali beribadah di hari Minggu. Kita sama-sama memuliakan dan meninggikan nama Tuhan melalui ibadah online. Kemudian Bapak Saudara, ada sebuah pengumuman yaitu GKY Bapak Ibu Saudara punya satu hotline COVID, begitu ya, hotline peduli COVID. Apabila Bapak Saudara terkena dampak daripada COVID atau terpapar virus corona, Bapak Saudara tidak perlu panik. Bapak Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar, atau Bapak Saudara dapat menghubungi kami, dapat menghubungi saya atau menghubungi pengurus kita BPP. Nanti kemudian kita akan menindaklanjuti pengaduan Bapak Saudara. Saya rindu setiap kita Bapak Saudara tidak perlu khawatir. Mari kita menghadapi ini bersama-sama dan kiranya Tuhan menolong setiap kita. Bapak Saudara, minggu depan, tanggal 7 Februari, itu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Saudara yang ingin mengikuti perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri melalui WA. Di WA nanti akan dibuat Bapak Saudara listnya, Bapak Saudara silakan mencantumkan nama di list tersebut, atau Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi kami atau menghubungi BPP sehingga kami bisa mendaftarkan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil cawan perjamuan kudus. Nanti Bapak Saudara cawan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara dapat ambil di gereja setelah pengurus kita menghubungi atau memberitahukan kepada Bapak Saudara kemudian. Bapak Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Kami bersyukur Tuhan, gereja Tuhan berumur ke-26 pada hari ini. Kami bersyukur melihat pimpinan penyertaan Tuhan bagi gereja Tuhan. Kami bersyukur melihat bagaimana Allah memelihara dan memberkati gereja Tuhan. Dan kami juga bersyukur melihat bagaimana penyertaan pemeliharaan Allah bagi jemaat Tuhan, bagi gerejamu di tempat ini. Dan kami percaya berkat dan pemeliharaan Allah yang sama, yang seperti yang kami alami di hari-hari yang lalu, akan kami alami juga di hari-hari yang akan mendatang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Amin.
Ibadah selesai, silakan Bapak Ibu Saudara bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.